Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalian manjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala saat ieu ngemis ilmu ngawas pae kemis sangkan kenging ilmu. Alhamdulillah kaping 28 Rabiul Awal kaping 3 Oktober kemis kahiji urang sadayana parantos tiasa kumpul riung kanggo neraskeun kajian Al Ustad Amin Muhtar, Sekretaris Dewan Hizbah PP Persatuan Islam di Bandung. Kemarin itu alhamdulillah anjeunna parantos sumping saat ieu saparantos sababaraha sasi mangabad-abad teu lebeut. Alhamdulillah ayeuna urang sadaya takdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala silaturahim dina pangaosan. Mudah-mudahan urang sadayana kaeng ilmu kanggo amal sareng nyanyian ibadah urang sesuai sareng Al-Qur'an sareng As-Sunnah. Kumaha kitu mangga kasadayana perhatoskeun naon-naon bade dulugikeun ku anjeunna, mudah-mudahan janten ilmu anu manfaat ka pangarsa Al Ustad mangga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah allati la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar al-hadis. Sembah sujud pangabdian pamujaan tinuju wungkul ka Allah Rabbun Ghafur nu maha welas nu maha asih nu neteskeun hidayah rahmatna ka sahabae nu ibadah nurutkeun galur rasulna. Para wargi miwah para sepuh sataacan simkuring ngadadar ngaguar langkung tipayun simkuring nedawidi bahasa pangjajabna nganggo bahasa Indonesia atanapi campur sari. Jalaran ieu geunem catur ieu gempangan sapertos biasa ditungkulan ku wargi-wargi urang di luar Jawa Barat utamina nu teu patos ngartos ku bahasa Sunda ngalangkungan layanan live streaming di Facebook Ibnu Hajar Media Kali Sigabah. Ikhwatu iman, bapak-bapak, ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru terkhusus keluarga besar Ustadz Ukar dan Ustadz Saifuddin. Begitu juga Pak Haji Uwais dan keluarga serta para sesepuh. Tak terkecuali Ustadz Isa dan para ketua serta jajaran Taskil, PD hingga PJ Persis dan Otonom. Begitu pula para mudir dan asatid pesantren Persatuan Islam beserta para mujahid lembaga pendukung baik Laz, Sigab, Surul Khon dan Brigade Persatuan Islam di Kabupaten Ciamis yang tetap setia dan punya semangat sepenuh jiwa dalam upaya menggapai derajat mulia di hadapan Zat Maha Kuasa melalui berbagai amal utama thalabul ilmi dan syiar agama diantaranya. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan selain alhamdulillah, karena atas kudroh, irodah serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala keluarga besar Persis Kabupaten Ciamis setelah terjeda cukup lama
Yang pertama, Bapak Ibu, seperti biasa tugas dari orang tua dan para guru kita khususnya di Dewan Hizbah sejak persiapan hingga pelaksanaan sidang dalam 3 edisi. Yang pertama sidang terbatas di bulan Mei tahun 2024, terutama merespon situasi pelaksanaan ibadah haji yang mengharuskan fatwa sebagai panduan karena situasi lapangan. Misalkan dengan keterbatasan Musdalifah, tidak mungkin semua jamaah dalam waktu yang bersamaan itu mabit di tempat, sehingga aturan barunya disebutnya murur, yaitu mabitna dina beus samenit hanya lewat. Itu kami harus mengadakan sidang mendadak untuk merespon kebutuhan umat di lapangan dalam pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua, sidang lengkap di bulan Juli di Pesantren Persatuan Islam 36 Plered, Purwakarta. Ada 11 masalah yang dibahas, dan mudah-mudahan Bapak Ibu 2 keputusan ini sudah sampai dari PP ke PD ke PC, biar ke PJ dan anggota tidak lambat. Kurang lebih nanti seperti ini Bapak Ibu, yang sudah dibagikan oleh PP ke PW, PD dan PC. Sekiranya nanti PC sudah menerima, mudah-mudahan segera diperbanyak untuk para anggota. Tas dulu kita Can. Oh, maunya udah Ciamis mah Jawa kene. Nah, itu ya. Nah, yang terbaru kemarin Bapak Ibu, tadi lagi mau kadide Pak Haji gitu. Siga nama 2025 we ke pendak teh. Tadi mun teh hujan. Nah, jadi tanggal 24 25 September kemarin ada tersisa 3 masalah terutama yang berkenaan dengan buku panduan. Pertama, panduan khutbah, karena di kita belum seragam. Kalau khutbah masih ada yang bismillah, pakai salam, pakai sholawat kan. Nah, Dewan Hizbah telah mensidangkan buku panduan yang mudah-mudahan bulan November bisa mulai terbit. Yang kedua, jaminan sosial menurut syariah dalam pemahaman keagamaan Persis Pak Haji. Margi BPJS bagi kita masih problem, karena sampai hari ini BPJS syariahnya kan belum ada. Kemudian juga asuransi masih problem bagi kita. Nah, maka Dewan Hizbah membuat buku panduan tentang jaminan sosial, jadi BPJS ala Persis. Mudah-mudahan ini menjadi masukan, dibuat sistem di lingkungan Persatuan Islam. Nah, Dewan Hizbah membuat ini untuk ke PP. Ini contoh-contoh. Kan kalau ini sudah jalan Bapak Ibu, begitu setiap anggota yang masuk di situ sudah otomatis di KTA anak gitu. Kartu tanda anggota Ibu payu ke puskesmas gitu Pak Haji. Nah, kartu anggotana payu di SPBU aya diskon. Nah, jadi selama ini kan semuanya belum nyari. Nah, itulah yang Dewan Hizbah tetapkan melalui buku panduan itu. Yang ketiga, nanti akan kita bedah ke depan, yaitu panduan rumah tangga dan pernikahan. Saya kira di Persis di Ciamis sudah tidak terjadi. Di beberapa tempat menikahkan perempuan hamil kan masih terjadi, yang disebut dengan nikah penutup aib, atau menikah dalam masa iddah dengan laki-laki lain. Itu kan juga masih terjadi. Saya yakin di Ciamis sudah tidak ada gitu. Nah, itu diantara contoh yang sekali lagi Bapak Ibu kami juga mohon doa. Tugas Dewan Hizbah belum selesai, mudah-mudahan sampai nanti Muskernas itu di tanggal 25 November Pak Haji, untuk tahun ketiga itu bisa kelar. Di tahun depannya ini mudah-mudahan menjadi panduan bagi kita bersama dalam kerangka mengawal setiap langkah dakwah agar kita tetap istiqomah demi izzah Islam wal muslimin, terkhusus melalui wadah jam'iyah. Nah, materi kajian Bapak Ibu di bulan ini setelah kita terjeda, kita akan mengambil salah satu dari keputusan Dewan Hizbah
yang memiliki hubungan erat dengan keputusan-keputusan sebelumnya, terutama dalam mengawal perjalanan pemahaman keagamaan persatuan Islam dalam masa 100 tahun lebih, yaitu penggunaan hadis dhaif dalam metode istinbat persatuan Islam. Nah, kita maklumi Bapak Ibu, Dewan Hizbah selain mendapat amanah kaderisasi ulama, dan ini tidak akan pernah saya bosan ingatkan, Ciamis jangan lambat kaderisasi ulama, karena wakil dari Ciamis Ustadz Ade itu kan sudah mulai tua, Ustadz Ade ini. Nah, paling tidak 5 tahun ke depan kudu aya we di Ciamis gitu. Kemarin Bapak Ibu kita sedang kekurangan satu-satunya wakil ulama Persis dari Kalimantan Timur wafat, Ustadz Ibnu Qoyim keur mahese Pak Haji gitu. No aya pupus kan. Nah, itu juga menjadi PR bersama kita. Oke, saya ingatkan kembali Bapak Ibu, tugas ini bukan hanya tugas pimpinan pusat, harus menjadi tugas kita bersama. Makanya simpuring tebosan Pak, cik masalah nu remeh temeh mah ecageun lah gitu. Komo kitu manu salah paham seetik pakai trok seetik Pak Haji biasa eta mah kan arecageun gitu. Ada tugas besar apa? Kelanjutan dakwah, kelanjutan tadi pencerahan dalam keagamaan. Kalau kaderisasi terhenti, ini kiamat terjadi Pak, maka kita akan mengalami kegelapan. Sementara kita tahu kaderisasi ulama itu tetiasa dadakan, harus didikan berkelanjutan. Nah, maka selain mendapat amanah tadi mengawal proses kaderisasi ulama, maka Dewan Hizbah di masa jihad tahun 2022 sampai 2027 juga mendapatkan amanah tambahan dalam mengelola materi bahasan Bapak Ibu. Kalau sebelumnya amanahnya dari muktamar itu kita lebih banyak membahas persoalan-persoalan kasus, baik yang berkenaan dengan akidah, ibadah maupun muamalah, maka amanah muktamar baru juga mengamanatkan membahas teori dan kaidah ilmiah. Maka jangan aneh kalau Bapak Ibu di Persis sudah 70 tahun kemudian disidangkan kembali, maka boleh jadi bukan mensidangkan materinya, tapi ke generasi ayeuna kumaha metodena sampai menetapkan siga kitu. Urang nyedak contoh lah Bu, kan atas palinter orang Ciamis mah komo ibu mah Qur'ana ge 34 juz Pak atuh kan. Siga bab utek-utekan Baji, ke generasi Bapak Ibu utek-utekan geus ditambul, tapi generasi ayeuna tantang tuh apaleun utek-utekan dalilna naon. Begitu ditanya naon dalilna, maka sakapeung, mohon maaf ya, sakapeung bang, sorry itu bahasa Perancis gitu kan, teu apaleun orang Persis dalil utek-utekan, padahal baheula mah punten aib lamun orang Persis teu ngarti dalil. Kan boleh jadi karena hadirnya generasi baru, makanya teu eureun ngajarkeun utek-utekan teh. Nah, kapan generasina ge ganti? Zaman Bapak Ibu mah tos katamul, pan generasi ayeuna mah ditamul teh olab gitu. Nah, itu contoh Pak. Nah, jadi ada amanah baru di muktamar, selain tadi masail fikih juga membahas teori dan kaidah ilmiah. Di antara contoh Bapak Ibu teori dan kaidah ilmiah yang dibahas dalam sidang Dewan Hizbah ini sebanyak 2 kali, misalkan 2023 dan 2004, antara lain berkenaan dengan derajat hadis. Bapak Ibu mungkin masih ingat dulu orang tua kita sering mengingatkan kita dan menjadi catatan generasi sekarang, batur mah hadis-hadis doib ge kurang tarik gitu.
Dhaif ge tuh Pak baturna kitu. Apakah di persis berlaku? Kan tidak. Berarti Bapak Ibu, salah satu keberuntungan kita jadi orang persis apa? Apik Pak Haji. Jadi beruntung kita tuh apik. Karena bagi kita tidak cukup dhaif ge hadis, batur mah cukup. Sehingga inilah sekali lagi Bapak Ibu, terkadang dari zaman Ahasan sampai generasi para murid kan kedah dibuka deui ke urang teh kitu. Nah, muhun bisi urang teh ngamalkeun hadis dhaif. Moal naros ka Bapak Ibu da palinter Bu. Halo Ibu araya. Ari uang palsu uangan teu payu. Tak urang teh berakidah, beribadah, bermuamalah make hadis dhaif. Leuheung lamun tadi capek gawe teu kapake mah, ieu mah capek gawe digendir di ongkoh. Ieu no digendir. Artinya nyieun bid'ah dina agama. Nah, Bapak Ibu terbayang, lamun di persis daya ahli hadis, siapa yang akan memfilter? Ditambul we segala Bu, segala beres. Karena tidak ada yang memfilter. Nah, inilah contoh Bapak Ibu dibahas di Dewan Hizbah. Tiiraha hadis dhaif naik kelas gitu Bu. Disebut nah hasan li ghairihi Pak Haji. Dan berapa banyak nanti dalam 100 tahun persis ternyata bukan menggunakan hadis dhaif, tapi hadis dhaif nutos naik kelas alias bisa dipakai. Cok PR ya maka deh dabongan pendak lamun pendak ditagih pokoknya bulan payun mun bapak teu hadir berarti sieun sok Pak Haji mah pangmirarian dalil begitu khutbah Jumat naik mimbar salam nu sahihna sok Pak Haji. Halo eta di dia khotib di Ciamis sok saralam. Oh sok naon dalilna? Tah eta contoh Pak. Persis bid'ah gitu. Nyebutna ge bid'ah gitu kan. Nah, ngamalkeun hadis dhaif. Padahal hadis dhaif nutos naik derajat. Namina hasan gitu Pak. Nah, jadi eta nu disebut kaperyogian teori dan kaidah ilmiah. Jadi punten Pak. Guru urang mah sederhana tapi seseg karena setiap keputusan nganggo metode, nganggo kaidah. Ngan sakapeung kaidahna tadi diterangkeun gitu. Nah bisa jelaskeun yang teu dijelaskeun. Sapak dijelaskeun jadi teu jelas. Tah kitu Pak. Sederhana kan carana teh gitu. Itulah diantara catatan yang kedua. Apakah hadis dhaif sama sekali tidak bisa dipakai gitu? Dina urusan agama jelas tidak bisa dipakai. Tapi apakah ketika nanti Bapak Ibu batur nganggo dina urusan fadhailul amal segala jadi ayah hadisnya. Emutannya kasim kuring engke urang bahas hiji kitab mau disebutkeun yang jadi acuan kelompok tertentu nusok huruj mau disebutkeun jamaah tabligna moal. Nah di antara kitab teh kitab Fadhail. Sakapeung kitab Fadhail amal mah matak pikabitaeun daripada hadis sahih. Karena tadi urusan padilahna, urusan stimulusna, rangsangan beragamana luar biasa. Tapi berapa banyak yang dasarna teh hadis dhaif. Maka di persis sepakat hadis dhaif tidak bisa dipakai dalil syariah. Begitu juga urusan Fadhailul amal. Tetiasa dianggo nah danu sahih ge loba kanggo urusan fadhailul amal. Nah yang terakhir Bapak Ibu ieu mah lain ngamalkeun hadis tapi redaksina dianggo lantaran alus daripada urang nyeun sorangan nu bahasa Arabna orang Arab wae ge teu ngartieun gitu. Jadi nu katilu hadisna dhaif oleh kita tidak dipakai hadisnya tapi redaksinya dikutip.
Nah maka inilah yang terbaru Dewan Hizbah menyidangkan. Jadi lamun ngadoa Bapak Ibu, apakah boleh redaksi nate dicandak tinu hadis dhaif lantaran alus tidak bertentangan dengan Quran Sunnah, bukan mengamalkan hadis. Oke, saya ambil contoh keputusan Dewan Hizbah pada sidang lengkap di Pleret hari Selasa tanggal 2 Juli. Dewan Hizbah menetapkan satu, redaksi doa dari hadis dhaif dapat digunakan, tiasa dikutip, tiasa diangge redaksina, namina teh iktibas, bahasa ilmiahna iktibas, dikutip pada syariat doa yang bersifat mutlak. Artinya bahwa redaksi itu tidak dibatasi harus redaksi tertentu. Yang kedua, nah redaksi itu isinya tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Oke, maka yang dimaksud dengan keputusan ini, seperti yang kita maklumi Bapak Ibu, bahwa doa ditinjau dari segi batasan ada dua macam, ada yang mutlak, bebas. Oke, tidak ditetapkan redaksinya. Lamun syariat doa bebas, redaksina nyeun sorangan ge kenging gitu. Dua, tempatnya bebas. Tiga, bilangannya tidak dibatasi, bebas. Waktunya bebas. Itulah yang disebut syariat doa mutlak. Maka ketika syariat tidak membatasi redaksi, kita mengutip redaksi dari hadis dhaif, itulah yang dimaksud boleh. Tapi untuk doa-doa yang muqayyad sudah ditetapkan redaksinya, tidak boleh nyeun sorangan, tidak bisa pilihan, harus ada yang baku. Begitu juga ada yang tempatnya terbatas, ada yang bilangannya terbatas 100. Sek syariat ibu teh kurang puas nyeun 1000 kumaha teh, siga istighfar gitu, kurang kumaha wiridan teh 100, eta teh jumlah jamleh, yeuna jumlah jamleh gitu, tos jeung tahlil kurang puas nyeun 500, tidak boleh karena tos muqayyad. Begitu juga waktunya, paham Bapak Ibu? Jadi yang dibahas oleh Dewan Hizbah pada syariat doa yang mutlak, berarti pada syariat doa yang muqayyad tidak berlaku mengutip redaksi dari hadis dhaif. Saya ambil contoh, yaitu tentang doa setelah makan. Jadi contohnya moal nu hese nu gampil atas palintar orang Ciamis mah Pak Haji. Udah ya, doa setelah makan. Berdasarkan hadis sahih, berdasarkan hadis sahih, syariat berdoa setelah makan itu mutlak. Redaksinya tidak dibatasi gitu. Bahwa setelah makan itu harus redaksi tertentu. Di mana orang apal bahwa ngadoa setelah makan teh bebas, mutlak. Salah satu indikatornya, salah satu di antara petunjuknya, ternyata kita temukan dalam hadis itu bermacam-macam. Doa nate rupa-rupa gitu. Kurupa-rupa nate menggambarkan tidak ada redaksi doa baku. Dah. Contoh, nah, contoh dalam hadis sahih, misalkan riwayat Imam Bukhari, Abu Umamah menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza rafa'a ma'idatahu, apabila beliau mengangkat lambungnya, maksudnya selesai makan, maka ola beliau membaca
alhamdulillah katsiron thayyiban mubarakan fih ghairu makfiin wala muwadda'in wala mustagnan anhu rabbana. Itu teh doa setelah makan. Mana ras ka bapak da percaya bapak mah ibu paling terbu kantos doa ieu ngadoa ieu. Halo, sabaraha tahun di Islam? Teu banyak. Jadi cek sim kuring Pak Haji, siga nu sederhana urusan dahar ternyata seueur ilmu. Nu boleh jadi can kagali. Tapi kulantaran diajar Islam mah tidak ada kata terlambat, minimal samemeh maot pernah apal bisa ditaros ke malaikat gitu. Kita malaikat tanaros, Bu, pami ibu tos tuang naon doana. Ku malaikat tadi dibacakeun hadis ieu, teu apal gitu. Nah, itulah Bu contoh, Bu. Diajar Islam mah teh nu sia-sia Pak Haji. Rek diajar naon wae oge. Ieu sekedar doa setelah makan. Pasti kurang populer gitu, Pak. Sudah. Berarti hiji, Ustad, upami ibu bade tos tuang naon doana mangga. Aya contona gitu, Pak. Berdasarkan hadis sahih. Cigana Bu, saprak ibu ngaji ayeuna daharna moal. Naon hayo we ngapalkeun doa. Hikmahna luar biasa, Pak. Nikmat ngaji mah gitu, Pak. Sudah. Oke, tolong dihafal keluar tina soal ujian ya doa ya. Nah, dalam redaksi lain agak sedikit beda yang tadi riwayat Imam Bukhari. Nah, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi ada sedikit perbedaan tapi awalnya sama. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu muwadda'in wala mustagnan anhu rabbana. Oke, kayak kusimun dititipkeun Pak Haji nya ka DKM nya gitu. KPD titipkeun tak ieuna tah. Sok urang ngarapalkeun gitu. Sudah? Kemudian dalam riwayat lain masih dari Abu Umamah dengan sedikit perbedaan redaksi alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghairu makfiin wala makfurin. Apa? Jadi sampai detik ini tambahan 2 redaksi doa setelah makan. Kemudian redaksi lain dari Abu Ayyub Al-Ansori, setelah makan atau minum Nabi berdoa alhamdulillahilladzi at'ama wasaqo wasawwagohu wa ja'ala lahu makhrajan. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam An-Nasa'i. Sudah. Kemudian yang keempat, Nabi berdoa Allahumma an'amta wa asqaita wa agnaita wa aqnaita wa hadaita wa ahyaita falakal hamdu ala ma a'taita. Anyar dewa unggal ngaji anyar Pak. Naon bakatku bodoh urang. Untung ngaji ieu cirina jalma bodoh. Naon ngaji wae Pak Haji gitu. Dan nu ngarasa pinter mah tara ngaji gitu. Sudah? Jadi inilah contoh redaksi doa setelah makan berdasarkan hadis yang sahih. Aneh nu sahih urang mah teu wawuh gitu Pak Haji. Ternyata yang kita kenal doanya yang ini Pak Haji gitu. Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqona wa ja'alana muslimin. Padahal Bapak Ibu sekiranya ngabanding kekuatan hadis nu ieu mah minimal diikhtilafkan, bahkan aya nyebut dhaif. Paingan ibu tarawara ragwae daharna da ngamalkeun hadis dhaif Pak Haji gitu. Nu itu mah pasti sahih. Teu apal
malah nu apal teh minimal dipertentangkan, bahkan ada yang menilai doa nu ieu mah dhaif Pak Haji. Kada sakali deui sing apik mencerna bisi salah paham persis ngamalkeun hadis dhaif, ternyata nu sahih teu arapal. Salami anu dhaif bisi kitu pemahaman ke urang terangkeun. Tapi selain yang tadi dengan keragaman menunjukkan mutlak margi beda-beda gitu, maka ditemukanlah redaksi lain yang secara derajat hadisnya paling tidak diikhtilafkan. Ada yang berpendapat sahih, ada yang berpendapat dhaif. Di antaranya dengan redaksi alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana muslimin, ada yang menyebut minal muslimin. Para ulama berbeda pendapat dalam menilai martabat hadis doa ini. Sebagian menilainya sebagai hadis hasan, yaitu di bawah sahih, di atas dhaif, bahkan menilainya sahih. Namun sebagian yang lain menilai dhaif, antara lain disebabkan ada rawi bernama Ismail bin Robah atau Ismail bin Riyah. Rawi tersebut majhul, tidak dikenal oleh ahli hadis. Bukan hanya itu, bahkan ulama lain menilai hadis ini terdapat kerancuan, istilahnya idtirab. Sebagai contoh, periwayatan Ismail bin Robah atau Riyah dari ayahnya, demikian seperti yang diisyaratkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam An-Nasai, dan Imam Al-Mizzi. Sudah? Kemudian contoh lain dengan doa redaksi alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Barang siapa yang setelah berdoa setelah makan, berdoa dengan redaksi ini, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Sudah? Aya keneh aya. Dalam riwayat lain ada sedikit perbedaan redaksi. Maka hadis ini pun para ulama berbeda pendapat. Ada yang menilainya hadis hasan, yaitu hadis bisa dipakai tapi derajatnya di bawah yang sahih, di atas yang dhaif. Namun sebagian lain menilainya sebagai hadis dhaif karena terdapat rawi bernama Sahal bin Mu'ad dan Abu Marhum Abdurrahim bin Maimun, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Mundiri. Sudah Bapak Ibu, sok jadi sekali deui. Secara derajat hadis, doa setelah makan satu aya nu sahih Pak Haji. Deh. Nu kadua aya nu dipermasalahkeun. Oke, aya nu disebut derajatna di bawah sahih, aya nu dhaif. Urang di pur weh, you know pur, naon purnya. Pak Haji, di pur teh lamun dina badminton geuningan kitu. Di akod gitu. Atawa badminton teu make raket. Jadi anggapnya dhaif gitu. Itu di pur teh gitu Pak Haji. Nah, jadi nu sahih teh apal gitu Pak Haji. Halo, kumaha tah? Kesimpulanna tong dahar mah nya kitu. Tuh Pak Haji. Jadi satu sahih teh apal. Nu apal dhaif. Kitu Pak Haji. Punten ya. Makanya saya tidak mudah menerangkan seperti ini, bisi salah paham. Karena paling tidak sama seperti doa sebelum makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, sami doi Pak Haji. Gitu kan? Maka simkuring kenging ilmu ieu, ilmu doa minimal di madrasah melalui buku Ustadz Abdullah 75
doa Rasulullah. Lamun harita simkuring ke 10 tahun ayeuna 50 tahun berarti umur doa itu 40 tahun minimal di Persis. Terus didoibkeun Pak Haji. Halo. Wah wajib. Tehnya matakna. Kudu mah atoh kan disalametkeun. Ustaz teh kumaha cenah ngadoibkeun we hadis kitu. Abdi teh geus 40 tahun cenah dahar teh make ieu gitu Haji. Tah. Jadi sekali deui Bapak Ibu, oke, tong ngarenghap tong ngicep bisi lepat hartos. Oke. Sama seperti sebelum makan, maka setelah makan sekiranya hadis dhaif itu tidak bisa berubah jadi naik derajat sahih. Dhaif mah dhaif gitu. Patarosanana nah bet dianggo gitu. Minimal di Persis Pak Haji. Maka sanes ngamalkeun hadis dhaif. Tapi ngutip redaksi. Sebab Nabi tidak membatasi bahwa redaksi doa sebelum makan, redaksi doa setelah makan harus redaksi tertentu. Jadi boleh mengamalkan, bukan mengamalkan hadis dhaif, tapi ngutip redaksi daripada nyenyorangan. No orang Arab cantang tuh ngartieun. Bu kartos. Jadi norobah naonna alasanana, norobah argumentasina. Margi salami ieu can apaleun, satu can apaleun dhaif padahal dhaif. Nu kadua bisa pajarkeun Persis ngamalkeun hadis dhaif padahal bukan ngamalkeun hadis dhaif danger dhaif. Karena Nabi tidak membatasi. Kapan nyieun sorangan ge bisa, tapi nyieun sorangan cantang tu alus. Dianggo nu aya, maka itulah yang dimaksud bahwa mengutip redaksi hadis dhaif boleh pada doa yang sifatnya mutlak, pada doa yang sifatnya tidak terbatas. Paham Bapak Ibu? Halo? Kada ya sekali ya? Paham Bapak Ibu? Jadi teu ngarobah dari sisi kebiasaan, ngarobah hujah, ngarobah argumentasi, bilih teu acan ngartos alasanana. Dah. Urang dah contoh. Imam mumpung emut. Oke. Redaksi dianggo ku urang berarti urang ngerti gitu. Ari kitu mah bahasa Arab ibuna teu ngarti mending yen make bahasa Ciamis. Gitu contoh ya Allah gitu. Abi teh tos wareg ya Allah. Tilu piring ya Allah tadi teh kitu. Alhamdulillah itu dahar berang keur sore ya Allah abi teh can boga beas ya Allah gitu. Kenging Bu gitu tuh. Halo, nah kapan tidak dibatasi? Kartos Bu, maknya nyeun sorangan wae meunang ari ngutip tina hadis jadi teh meunang gitu Bu. Jadi itulah yang dimaksud bukan mengamalkan hadis dhaif tapi mengutip redaksi. Satu syaratnya kandungannya tidak bertentangan dengan Quran Sunnah. Nu kaduanya orang yang ngerti meureun dengan bahasa itu, lamun teu ngarti mah keron maksakeun nyeun sorangan ge boleh gitu. Oke. Nah, saya ambil contoh gini Bu, ini contoh ieu mah. Otak tadi peryogi urang ngarti kana doa teh. Ti iraha Bu, Nabi Muhammad disimbolkan dengan sebutan Yasin. Ti iraha Nabi Muhammad disimbolkan dengan bahasa Toha. Ala Toha Rasulillah, kan Toha teh Nabi, ala Yasin Habibillah. Kulantaran ngeunaheun urang mah jadi dipake, begitu ditanya bingung ti iraha jadi Toha jadi Yasin. Itu contoh bahasa Arab yang belum tentu jadi bagus kalau kita tidak mengerti. Kartos Bu. Jadi daripada kira-kira da cek Nabi teh tidak dibatasi, ibu ngerti redaksina saya dikutip, berarti orang teh cocok Pak Ji. Mun kira-kira tadi teu cocok teu ngarti atau bertentangan kandungannya dibuang, maka kita boleh buat sendiri.
kadang ngadoa lain ngadikte. Ya Allah toding kengke ya Allah enjing ya Allah margi debt kolektor bade ka ya Allah eta mah lain ngadoa ngadikte eta mah cek Allah teh ya hamba gitu Pak Haji teh mentor teh ngadikte gitu. Jadi itulah yang dimaksud. Nah begitu juga tadi tentang doa Allahumma barik lana fima razaqtana. Sebelum makan maka ucapan bismillah sebelum makan bukan membatasi, maka kita boleh menggunakan redaksi Allahumma barik lana fima razaqtana. Hadisna teh dhaif itu teh, bukan mengamalkan hadis dhaif, tapi kita mengutip redaksina lantaran kahartos sae kahartos Bu ya gitulah. Terus palinter lah orang Ciamis mah gitu. Nah ditambul ke orang Ciamis mah. Oke, jadi saya tegaskan kembali di Persis Bapak Ibu, berdasarkan tadi manhaj istinbat, hadis dhaif bukan hujah syariat. Bade dina urusan akidah, bade urusan ibadah, bade urusan muamalah tidak bisa digunakan. Udah ya? Dalam urusan doa yang sifatnya mutlak, artinya tidak dibatasi oleh redaksi tertentu, maka mengutip redaksi dari hadis dhaif dibolehkan. Contoh yang sudah terjadi, doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar sebelum makan, doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin setelah makan, doa Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin setelah wudu. Dhaif hadisnya teh Pak Haji, tapi karena Nabi tidak membatasi redaksi tertentu, dianggo ku urang teh saatos wudu bari ngangkat panangan ngadoana ku eta Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Kenapa Sad? Lantaran Nabi tidak membatasi dengan doa redaksi doa tertentu. Jadi hadis nama terobah dhaif dipakai karena redaksinya dibolehkan, bukan dalam kerangka mengamalkan hadis dhaif. Sekali lagi Bapak Ibu, saya pribadi beruntung hidup di Jamiah Persis, di Aping. Apa di Aping? Sorry bang, itu bahasa Jerman tuh gitu. Dipandu Pak, bakat kunaon Pak, hoyong salamat Pak, nepi ka urusan nu kieu wae gitu, dipilter. Sekali lagi, terbayanglah kalau di Persis sudah tidak ada ahli, maka segala menu digabers, ditambul kan. Jadi sing untung Pak urang. Nah ibu mah sila ipis tinggal kapan para ulama mah naliti hiji oge pas sabulan kudu taliti ieu jalmina saha, bapana saha, orang mana, guruna mana, kabekina naon, osok kana permen teu pan kitu ibu mah amwe naon sila ipis nampi beres mata sing karunya ka ulama. Si Ustad mah lila cenah tanya Ustad ieu teh dhaif sahih gitu. Lila Bu naliti teh urang mah tinggal asakna. Oke. Nah, ini persis Bapak Ibu seperti perlunya ahli hisab. Matak sing maklum tong sok kahina kana masjid jadwal salatna saumur hirup. Hayu jam 12 lohor teh, padahal bisa kurang bisa leuwih. Nah da teh aya nu ahli. Tak urang teh kita lamun teh ahli teh nuturkeun batur tinggal isuk lebaran tuh gitu. Hanas ibu teh geus ngopor bejakeun teu tulus gitu kan. Kan kabayang mula mun teh gaduh ahli teh nutur-nutur batur. Enjing saum teu gitu. Nah itulah sekali lagi keberuntungan kita, sekaligus kita didorong untuk sama-sama memperhatikan kaderisasi ulama, sebab tanpa ulama keberagamaan kita dalam tanda petik tidak ada yang mengawal dan tidak ada yang memfilter. Beruntung kita hidup di persatuan Islam, memiliki ulama yang penuh perhatian untuk menyelamatkan umat, baik dalam akidah, ibadah,
maupun urusan muamalah, tak terkecuali dalam urusan berdoa. Bapak Ibu, karena waktu jua yang memisahkan kita, saya izin pamit melanjutkan kembali ke Banjar yang juga sama-sama hampir beberapa bulan kami tinggalkan. Nah, tetapi tadi Pak Haji tos ngaharewas Kasim Kuring, kajian ini tak akan dibubarkan kalau pertanyaan belum mencapai 1000, karena nanti Pak Haji yang akan jawab. Aku lo qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Mengapa Haji ditampung heula, abdi izin ka toilet lah. Mangga beli aya nu pade Bismillah. Ustad, ayah salah sawios Ikhwan nami Dedi Sulaiman di PC Ciamis Kota nomor 139. Salah sawios Ikhwan ayah nunaroskeun perkawis apakah sholat tahiyatul masjid itu setelah adzan boleh tidak? Di sini nyebatkan Nabi kantos negur salah satu sahabat waktu khutbah Jumat harus sholat dulu gitu. Itu tahiyatul masjid dulu. Sekian pertanyaan dari Ikhwan. Nanti neruskan Pak. Itu. Kan ada di sini. ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Ustadz, pangintennya. Nama domisili dan hobi gitu. Nama Sopa Diaur Rahman, domisili di Sindang Kasih, panginten. Sim kuring Baitu Maros, saperkawis mengangkat tangan ketika habis wudhu. Ya. Nah itah upami ningali karena pemahaman sim kuringnya, karena konteks hadisnya nyata ketika Rasulullah SAW menanyakan siapa yang menyediakan air wudhu ini gitu kan, aya hadis gitu. Ternyata disaurkeun anu nyediakeun air wudhu teh nyata Ibnu Abbas. Terus Rasulullah teh ngadoakeun Ibnu Abbas gitu. Tapatarosanana naha berkaitan sareng konteks Rasulullah ngadoakeun Ibnu Abbas. Kemudian dia berdoa untuk Ibnu Abbas sehingga itu menjadi sebuah hukum atau menjadi sebuah sunnah gitu untuk kita mengangkat tangan ketika habis berwudu ya. Seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Ya, siap. Pertanyaan ke-300. Ede. Bismillah. Ya, katilu. Iman di PC Ciamis nomor 138. Nomor kopiah. Pertarosanana, mohon penjelasan. Pernah saya melihat TV Salapi menerangkan masalah tahajud, ada yang 4 dan 3 witir, jadi 7 rakaat. Itu mohon penjelasan apakah hadisnya sahih ada atau memang diulangi? Tidak ada. 4 terus 3 gitu. Iya. Terima kasih. Ya. Ya. Tambahan hiji deui we heula. Jadi 400. Yang pertama tadi Kaji naon deui Pak Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz. Kepastian waktos. Ada satu sedikit ganjalan masalah ini pengelolaan tambang, Ustadz. Pengelolaan tambang, oke. Iya. Apakah saya ngelihat di di YouTube itu Persis itu menerima dari penguasa itu masalah pengelolaan tambang. Iya. Apakah betul gitu loh? Siap. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, boleh ditanyakan centang itu dijawab pokoknya mah ya. Terus Pak Haji pertanyaan kaji naon heula Pak Haji?
Ya, pertanyaan pertama. Tahiyatul masjid setelah adzan. Ya tinggal. Nabi nuju khutbah Jumat. Ada dua kasusna. Hiji di antara Utsman bin Affan. Utsman bin Affan datang, ku Nabi ditanya, "Nah betul salat?" Kan anjeun keur khutbah nya kaberangan Jumatnya teh tahiyatul masjid. Maka Utsman bin Affan salat tahiyatul masjid. Jadi pada dasarnya yang namanya tahiyatul masjid itu bertalian dengan penghormatan masjid sebelum duduk, maka tidak jadi hilang dikarenakan aktivitas yang lain. Itu hukum asal. Jadi satu, Nabi keur khutbah, Utsman bin Affan datang lalu duduk, oleh Nabi disuruh, para tuh sebarang sesi itu teh kehalangan kaliwatan laku adan, kaliwatan laku intidor gitu kan. Nah, berarti tidak menghalangi. Yang kedua, kasus Abu Dar. Abu Dar datang ke masjid karena Nabi ketika Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat. Gek pecalik gitu. Panjang ya tetep keur ngalalakon. Kata Nabi, "Kenapa kau tidak sholat?" "Karena aku melihat engkau sedang berkumpul." "Kum fasolli." Berdiri sholat. Fa inna tahiyatal masjid fa inna sholata sholar atain tahiyatul lil masjid. Maka sholat 2 rakaat itu adalah penghormatan. Jadi sekali lagi, hukum asal sholat tahiyatul masjid tidak hilang, tidak gugur. Adapun dalam praktek kayak gumantung situasi dan kondisinya. Karena pertanyaan tadi setelah apa? Setelah adzan, Pak Haji gitu. Begitu tadi nukuduna sholat berjamaah jadi kehalangan kuno tahiyatul masjid gitu, itu mah tergantung sikonnya, bukan berarti tidak boleh. Maka sekali lagi, itu tergantung situasi dan kondisi. Oleh karena itulah di zaman Nabi, sekiranya mau melaksanakan sholat-sholat lain di luar dari sholat yang pokok, yaitu sholat rawatib, maka sahabat biasanya malah linggir ngambilna tong ngahalangan nu bade berjamaah gitu. Kermah tadi tahiyatul masjidna 8 rakaat gitu, nyalila maksudnya gitu. Nah dasarnya sewaktuna di masjid teh kedahna gitu misalkan. Nah jadi sekali lagi, hukum asalnya boleh ketika sholat berjamaah melihat sikon untuk pelaksanaannya. Maka sekiranya pilamieun kuduna qomat, imam jangan kehalangan. Qomat antap kesana masbuk gitu. Gitu maksudnya Pak Haji. Ya gitu. Dah ya. Yang ke-200 Pak Haji. Yang kedua tadi, oh langsung antum gini lihat. Justru inilah satu di antara tempat yang disyariatkan berdoa sambil mengangkat tangan. Tapi kade tinggal di dalilna bukan sedang membaca syahadat, tapi pas berdoa. Kan Nabi bersabda, "Maminkum min ahadin yatawaddau fayusmigul wudu sumayakulu," gitu. Asyhadu alla ilaha, seterusnya. Maka yang bersangkutan akan masuk surga min samaniyah abwabis samaniyah min ayyiha sya'ah. Daya dalil dari pas syahadat amat ngangkat panangan gitu Bu. Kantos wudu tuh, wudu itu selesai syahadat, di hadisnya tidak mengangkat tangan, tapi saat berdoa. Maka doa itu bukan hanya Nabi untuk Ibnu Abbas. Ada 4 sahabat paling tidak yang didoakan oleh Nabi setelah wudhu sambil mengangkat tangan. Seperti ke Ibnu Abbas, Nabi juga mendoakan untuk Ubaid bin Amir. Bahkan ketika mendoakan, Ubaid bin Amir mengangkat tangannya begitu tinggi.
Allahumma ja'alhu yaumal qiyamah fauqa katsirin minan nas min khalqika atau min khalqika minan nas. Jadi kesimpulannya saat kita memilih doa Allahumma ja'alni minat tawabin sambil mengangkat tangan. Itu yang disyariatkan, salah satu tempat yang disyariatkan sambil mengangkat tangan. Gitu ya, jadi sekali lagi syahadatnya tidak mengangkat tangan, tapi saat berdoa kita disyariatkan mengangkat tangan. Doanya bebas gitu. Satu di antaranya Allahumma ja'alni minat tawabin teh bari kieu. Tak lantaran jarang ngangkat pandangan sok kagok gitu Gitu. Waktu ngangkat pandangan ayeuna mah ngangkat pandangan boleh karena ada syariatnya. Begitu? Ya. Ke-300 kumaha? Ya, Bapak Ibu lihat keputusan Dewan Hizbah, dilihat dari jumlah 11 itu maksimal. Berarti ketika kita mampunya 1, 3, 5, 7, 9 boleh. Tapi terus mampu 11 mah tong dibiasakeun ka 7 kade turun kelas. Sekali deui Bapak Ibu, 11 itu maksimal. Maka pada dasarnya boleh kita kurang dari itu, tapi yang disyariatkannya ganjil. 8, 7, 5, 3, hiji. Nutos mampu 11 tong dikurangan gitu. Berarti boleh. Da ibu teh teu sanggup, mampuna teh hiji. Tahajud deh, bobo we misalkan gitu. Boleh. Nah, sekali lagi itu dari sisi jumlah. Adapun dari sisi kaifiat, maka yang disarankan tidak ada tahiyat awal. Jadi sekaligus gitu, Pak. Jadi ini 1, 3 langsung salam kan? 5 salam, 7 salam, 8 salam. Nah, sampai hari ini belum kami temukan yang 7 formasinya 4-3 gitu. Selangi ya. Yang 7 dengan formasinya 4-3 saja. Terus salam beres, belum kami temukan. Justru andai kata maupun diambilnya 2 kali 3 tambah 1. Sekali deh ya, lamun ibu teh teu kuat 7 rakaat langsung, napasna ngos-ngosan, da teu eureun. Andai kata pun mau kaifiat yang dimungkinkan itu justru 2 kali 3 tambah 1. 4 tambah 3 mah belum pernah kami temukan. Nu aya ge 4 tambah 3 tambah 3. 4 tambah 4 tambah 3 11. Tapi di bawah 11 formasi tadi 4 tambah 3 belum pernah kami temukan. Yang ada 2 kali 3 plus 1. Itu justru yang lebih mendekati sunnah gitu. Gitu kan? Jadi 4-3 saja. Jumlah 7 belum kami temukan. Jadi yang 5 4 ya 5 4 1 gitu. Sudah ya? Kalau mau tadi 2 kali 3 tambah 1 gitu. Nah itu mah aya. Bahkan ke ada yang unik. Duh dah sim kuring ngamalkeun teh rada susah, Bu. Siga nu 8 tambah hiji 7 tambah hiji aya kaifiat tadi. Terutama ketika Nabi menjelang tua gitu. Si formasi nanti macam-macam gitu. Itu juga mudah-mudahan sudah sampai keputusannya. Kalau tidak pun sudah kami bahas secara detail di majalah Risalah gitu. Kaifiat sholat malam Nabi 11 terbanyak, di luar 11 juga macam-macam kaifiatnya. Sudah ya? Kemudian bab tambang. Bisa dimatikan dulu live streamingnya.